digunakan dalam pembuatan ekstrak adalah Simplicia kunyit dan bahan penyari yaitu etanol 96%. Alat yang digunakan yaitu neraca digital, botol atau bejana bertutup, kertas saring, cawan porselin, dan waterbath. Simplicia yang telah diserbukkan ditimbang sebanyak 50 gram. Simplicia tersebut dimasukkan ke dalam bejana atau botol, kemudian dituangi dengan cairan penyari atau etanol 96% sampai terendam kira-kira 200 ml. Bejana atau botol ditutup rapat dan dibiarkan selama 1 hari terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk. Sesudah 1 hari kemudian disaring. Maserat ditempatkan pada cawan porselin, sedangkan ampas ditambah cairan penyari lagi secukupnya. Biarkan 1 hari sambil diaduk sesekali. Lakukan pekerjaan ini selama kurang lebih 3 kali. Semua filtrat digabung dan diuapkan menggunakan bantuan waterbath sampai diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental yang diperoleh kemudian ditimbang untuk menghitung rendeman. Ekstrak distandarisasi dengan cara menghitung prosentasi rendeman, susut pengeringan, serta dilakukan uji organoleptis yang meliputi warna, bau, rasa, dan konsistensi. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai fraksinasi. Halo, perkenalkan, nama saya Dias Paturoman, NVM 1118-1065 dari kelas 2 MA2. Yang selanjutnya itu mengenai tujuan fraksinasi. Tujuan fraksinasi yang pertama itu mengetahui macam-macam fraksinasi, yang kedua mampu menjelaskan mekanisme fraksinasi, yang ketiga untuk memisahkan senyawa yang akan diambil dari suatu tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya itu mengenai prinsip. Prinsip dari fraksinasi yaitu berdasarkan tingkat kepolaran sehingga jumlah senyawa dapat dipisahkan menjadi beberapa fraksi yang berbeda. Fraksinasi merupakan suatu metode pemisahan komponen senyawa dalam ekstrak berdasarkan kepolaran. Yang selanjutnya itu mengenai metode. Ada apa aja sih metode di dalam fraksinasi tersebut? Di antaranya yaitu ekstraksi cair-cair dan kromatografi. Apa sih ekstraksi cair-cair? Ekstraksi cair-cair merupakan metode pemisahan dengan menggunakan 2 cairan pelarut atau lebih yang tidak saling bercampur, sehingga senyawa tertentu terpisahkan menurut kesesuaian sifat dengan cairan pelarut atau salt dissolved like. Nah, seperti ini teman-teman gambar melakukan proses ekstraksi cair-cair. Kelebihan dari metode ekstraksi cair-cair
yaitu sederhana dan sangat simpel tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Kekurangannya yaitu terkadang terbentuknya emosi. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai kromatografi. Apa sih kromatografi? Kromatografi merupakan metode pemisahan zat dari campuran berdasarkan perbedaan migrasi komponen-komponen dari fase diam oleh fase gerak. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan sifat fisika kimia, umumnya dari molekul. Kromatografi kolom merupakan metode fraksinasi yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kolom yang berisi adsorben, pelarut, dan ekstraknya atau sampel. Kelebihan metode ini yaitu dapat digunakan baik analisis maupun preparatif. Adapun kekurangannya yaitu diperlukan kemampuan teknik untuk mempersiapkan kolom, dibutuhkan waktu yang lama, serta jumlah sampel yang digunakan terbatas atau tidak bisa terlalu banyak. Nah, ini proses metodenya. Yang selanjutnya yaitu KCP atau kromatografi cair vakum. Merupakan metode fraksinasi modifikasi dari kromatografi kolom yang mana pada KCP ini terdapat adanya pompa vakum yang menyebabkan tekanan pada kolom menjadi lebih rendah dari tekanan atmosfer di sekitarnya sehingga menyebabkan aliran elusi menjadi lebih cepat. Adapun kelebihannya yaitu lebih cepat dan kekurangannya sama, yaitu diperlukannya kemampuan teknik dalam mempersiapkan kolom dan sampel yang digunakan juga masih dalam jumlah yang terbatas. Kromatografi cair kinerja tinggi merupakan metode fraksinasi dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi karena memiliki kemajuan dalam teknologi kolom sehingga pompa tekanan tinggi dan detektor yang sensitif. Adapun kelebihannya adalah dapat menganalisis sampel dalam jumlah yang kecil, mudah dikontrol, dan analisisnya peka. Adapun kelemahannya, alat ini masih mahal untuk diperoleh. Selain untuk fraksi gerak berupa pelarut organik, harganya juga masih mahal. Nah, seperti ini kromatografi cair kinerja tinggi prosedurnya. Metode fraksinasi ini menggunakan gas sebagai fase gerak di mana memiliki kecepatan dan efisiensi yang tinggi, juga seperti KCKT. Kelebihannya dibandingkan dengan KCKT adalah jumlah sampel yang dapat lebih sedikit dari KCKT. Kekurangannya, selain harganya yang mahal, juga tidak dapat digunakan untuk sampel yang tidak mudah dibuang. Yang pertama, siapkan SIC. Ekstraksi kental dimasukkan ke dalam gas, ditambahkan pelarut. Yang ketiga, masukkan larutan ekstrak tersebut ke dalam corong pisah. Yang keempat, tambahkan pelarut. Yang kelima, lakukan pengocokan secara teratur. Sesekali, keran kosong dipisah terbuka. Yang keenam, simpan corong pisah di atas ring. Diamkan terpisah sempurna. 7. Tampung bagian ekstraktan, ulangi tahap 3-6 minimal 3 kali. Fraksi yang diperoleh dipekatkan dan ditimbang. Yang terakhir, pemantauan fraksi dengan KLT atau KKT. Yang diambil contoh yaitu prosedur kromatografi kolom. Yang pertama, siapkan eluen. Yang kedua, siapkan botol piala 10 ml. Ketiga, timbang ekstrak kental ditambah pelarut. Yang keempat, timbang adsorben, masukkan ke dalam eluen aduk. Yang kelima, sumbat ujung kolom dengan kampas lemak. Yang keenam, masukkan eluen ke dalam kolom. Yang ketujuh, masukkan campuran adsorben sedikit demi sedikit. Yang kedelapan, turunkan eluen. Yang kesembilan, tutup keran.
10. Masukkan larutan ekstrak sampai di atas permukaan absorben. Yang 11. Masukkan eluen sampai di atas permukaan absorben. Yang ke-12. Buka keran. Yang ke-13. Tampung fraksi ke vial. Yang ke-14. Fraksi dipekatkan dan ditimbang. Yang ke-15. Pemantauan fraksi dengan KKT atau KLT. Mengenai vaksinasi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Siapkan serangkaian alat kromatografi cair vakum. Masukkan kapas ke dalam tabung kolom sebagai penyangga agar silika tidak ikut terbawa. Timbang ekstra kental yang akan digunakan dan gerus bersama silikal gel dengan perbandingan 1:1. Siapkan pelarut bergradien enheksan berbanding etil asetat dengan perbandingan 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9, 0:10. Isi tabung kolom dengan cara kering. Kemudian masukkan pase diam ke dalam tabung kolom. Tuang pase gerak secara perlahan ke dalam tabung kolom sampai semua pase diam terbasahi. Perhatikan gelembung udara jangan sampai terbentuk. Masukkan ekstrak yang telah digerus di atas tabung kolom. Masukkan pelarut bergradien satu persatu ke dalam tabung kolom. Alirkan pase gerak dengan cara membuka keran di bagian bawah tabung kolom. Dan terakhir, tampung cairan yang keluar. Sudah basah, jadi semua kertas ring itu dibuka. Setelah eluennya jenuh, selanjutnya kita akan melakukan proses KLT. Yang pertama, kita siapkan dulu lempeng KLT. Jadi ini merupakan lempeng KLT yang terbuat dari silika gel. Tapi sebelumnya harus ditandai dulu. Sini ada dua garis yang berbeda dengan ukuran yang berbeda. Jadi sini merupakan garisnya itu sekitar 1 cm dan bagian atasnya itu sekitar setengah cm. Selanjutnya sampel kita ambil pipa kapiler, kemudian sampelnya itu diisap melalui pipa kapiler dan nantinya akan ditotol di lempeng KLT. Jadi caranya seperti ini. Jadi setelah kita totol, lempeng KLT ini akan dimasukkan ke dalam eluen yang telah dijenuhkan tadi. Jadi caranya lempengnya diangkat dengan menggunakan pinset, selanjutnya dicelupkan ke dalam eluen. Cara meletakkan lempeng yang benar itu lempengnya harus miring sekitar 30 derajat sehingga nantinya akan terlihat elusi. Setelah lempeng KLT tadi dimasukkan ke dalam eluen, jadi setelah terjadi elusi itu jadinya seperti ini. Jadi ini merupakan hasil dari elusi dari eluen tadi. Selanjutnya hasil dari sini itu dimasukkan ke dalam sinar UV. Jadi nantinya akan tampak semua nodanya, kemudian nodanya nanti akan digambar. Jadi apapun prosesnya seperti ini merupakan UV. Jadi hasil dari KLT tadi itu akan dimasukkan ke dalam sinar UV. Jadi caranya ini merupakan hasil dari sinar UV. Jadi semua noda-noda yang ada di sini itu kita lukis seperti ini. Nah, setelah dilukis seperti itu, jadi sudah kentara bahwa noda-noda yang ada pada sampel tadi itu sudah
telusi semuanya. Jadi dari hasil UV tadi di sini terdapat noda. Jadi noda yang berada pada lempeng KLT ini merupakan senyawa aktif yang terdapat pada sampel tadi. Jadi ini merupakan senyawa aktif yang terdapat pada sampel ini. Hitung nilai RF pada